Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahwa hikmah yang paling besar kita mengerjakan ibadah puasa adalah melatih kesabaran. Nah, kesabaran sesungguhnya dalam bahasa lebih modern lagi adalah bagaimana kita ini mempunyai kecerdasan emosional. Kita tahu bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan dengan kecerdasan intelektual kita. Tetapi yang lebih menentukan lagi adalah bahwa kesuksesan dan keberhasilan seseorang, salah satu faktor yang paling dominan adalah ditentukan oleh kecerdasan emosional kita. Nah, kecerdasan emosional itu adalah sesungguhnya dalam bahasa agama adalah kesabaran. Itu maka pantas kalau Imam Nawawi tadi menyampaikan secara menyeluruh bagaimana kita dituntut untuk mempunyai kesabaran dalam ibadah. Bagaimana kita mempunyai kesabaran ketika mengatasi masalah. Sabar menahan dari kemaksiatan atau larangan-larangan. Kalau kita bisa melakukan ini semua, insya Allah kunci kesuksesan sudah ada di hadapan kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mampukah dalam ibadah puasa ini betul-betul kita menggunakan bulan puasa Ramadan ini untuk latihan agar bulan puasa yang kita lakukan di dalam membangun sebuah kecerdasan emosional tadi bisa berpengaruh pada bulan-bulan yang lain. Kalau itu bisa kita lakukan, sebagai apapun kedudukan kita di dunia ini, asal apa yang kita ambil dari hikmah bulan Ramadan tadi, yaitu salah satunya adalah melatih kesabaran. Saya yakin apa yang menjadi sebuah cita-cita besar, baik itu cita-cita pribadi kita, cita-cita yang lebih dari itu misalnya untuk kepentingan masyarakat secara luas, bahkan cita-cita bangsa dan negara, insya Allah akan terwujud. Karena apa? Karena salah satu yang menentukan keberhasilan kita adalah sejauh mana kualitas seseorang dalam memiliki kecerdasan emosional, atau dalam bahasa lain, memiliki kesabaran yang kuat. Sehingga kesabaran itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di tengah keluarga kita, sabar. Karena di tengah keluarga kita juga kadang-kadang banyak tantangan. Misalnya punya anak yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau datang dari istrinya, mungkin mohon maaf dalam bahasa sekarang bawel, ketus dan lain sebagainya. Bagaimana seorang suami menghadapi itu semua? Lalu kemudian punya karyawan, di antara karyawan kita ini bermacam-macam mental dan wataknya. Kalau kita ini tidak mempunyai kesabaran, tiba-tiba dengan cara kasar kita usir, dengan cara kasar kita keluarkan mereka. Ini namanya seorang pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin dalam sebuah pekerjaan tertentu, tidak bisa menerapkan apa itu kecerdasan emosional. Nah, dengan demikian kita harapkan melalui ibadah puasa ini kita mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat tinggi. Tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Bulan puasa saya puasa dong. Saya taraweh dong. Saya tadarus Al-Quran dong. Tidak hanya semata-mata itu, tetapi bagaimana kita mampu mengambil hikmah yang besar yang kita lakukan dalam ibadah puasa itu sehingga mempengaruhi perilaku, mental, watak kita sehari-hari pada bulan yang lain.
Ini kadang-kadang yang kita alami, orang baik hanya pada bulan Ramadan. Selebihnya di bulan yang lain, bulan Syawal, sholatnya sudah mulai lagi deh. Yang tadinya pada bulan Ramadan penuh, sunnah-sunnahnya dikerjakan, di luar bulan Ramadan malah nggak karuan lagi. Ini namanya apa? Latihan kita ini nggak sukses ketika pada bulan Ramadan. Nah, dengan demikian kita harus sejak sekarang betul-betul sudah siap-siap mengambil manfaatnya. Dengan demikian ibadah bulan Ramadan ini harus kita lakukan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin, kekuatan mental agar bisa melaksanakan ibadah secara baik. Kita minta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk beribadah secara maksimal. Di samping maksimal ibadah kepada Allah, juga kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang mustad'afin. Di samping itu pula kita juga punya keinginan yang kuat pada bulan Ramadan ini sebagai sebuah sarana untuk mencerdaskan kehidupan kita. Kita lebih banyak untuk menggunakan waktunya membaca Al-Quran, tadarrus, belajar, untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Kita manfaatkan waktu Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Insya Allah, kalau kita ini mampu mengambil pelajaran-pelajaran apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, termasuk kita ini orang-orang yang beruntung. Itu sebabnya orang-orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan sebaik mungkin ibadah puasa. Demikianlah kuliah Ramadan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.